Ya, shalom saudara yang terkasih dalam Kristus dimanapun berada. Jumpa kembali dengan saya. Apa kabar sore hari ini? Semoga saudara dimanapun berada dalam keadaan baik-baik, karena Tuhan yang senantiasa ada menyertai kita semuanya. Puji nama Tuhan, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan sampaikan tema renungan, yaitu tentang Yesus adalah utusan. Kali ini saya ambil dari Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 3 demikian. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ini adalah doa Yesus yang sangat terkenal, doa untuk gerejanya terutama, supaya gerejanya mengenal Dia. Nah, saudara, pada ayat yang ketiga kita telah mendengar apa yang diucapkan oleh Yesus, bahwa inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, tentang Yesus adalah utusan, ini menjadi polemik yang pertama-tama di kalangan orang Kristen sendiri. Bahkan ada teolog-teolog hamba Tuhan yang tidak mengakui atau menyangkal bahwa Yesus adalah utusan. Namun di pihak lain ada yang mengatakan bahwa Yesus adalah benar-benar utusan dan Yesus itu bukan Tuhan. Mereka menyangkal ketuhanan Yesus dengan mengatakan bahwa Yesus itu adalah utusan, disamakan dengan para nabi dan utusan-utusan yang lain. Nah, kita akan melihat di Alkitab, saya mencatat ada lebih daripada 20 ayat yang menyatakan bahwa Yesus adalah utusan. Nah, saudara dalam Tuhan, dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Alkitab yang asli Perjanjian Baru, yang dimaksud dengan utusan adalah apostolos. Tetapi dalam Matius pasal yang ke-15 ayat 24 dan juga Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ketiga tadi, digunakan kata apostelo, yaitu mengirim. Dan ini sama seperti kalimat atau kata-kata yang dipakai dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 26. Saya akan bacakan Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Demikian, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa, yaitu yang akan dikirim oleh Bapa kepada murid-murid dan kepada gerejanya. Nah, kalimat itu, bahasa itu sama seperti yang dipakai untuk menyatakan utusan kepada Kristus, yaitu apostelo. Saudara dalam Tuhan, di dalam Alkitab, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa ada lebih daripada 20 ayat yang menyatakan atau yang menuliskan tentang pengakuan Yesus bahwa Dia adalah utusan. Saya akan bacakan beberapa di antaranya. Dalam Matius pasal 15 ayat 24, Matius pasal 15 ayat 24 demikian dituliskan. Jawab Yesus, aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel.
Dengan tegas Yesus menyatakan bahwa aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kasih garis bawah, aku diutus. Berarti Yesus sendiri menyebut dirinya diutus. Siapa yang mengutus Yesus? Yang mengutus Yesus dia sebut adalah Bapa, yaitu Allah Israel, yang kita kenal dengan Elohim Yahweh. Dialah yang mengutus Yesus. Kasih dalam Tuhan. Namun ini berbeda dengan para nabi yang diutus oleh Elohim Yahweh sebelumnya. Seluruh nabi-nabi kalau berbicara firman Tuhan pasti dia berkata, demikianlah firman Tuhan. Tetapi Yesus tidak pernah berkata demikian. Sebab apapun yang diucapkan oleh Yesus adalah firman Tuhan. Nah, terus Yesus ini siapa? Saudara, memang Yesus adalah utusan, ya. Tetapi dia berbeda dengan para utusan atau para rasul, ya. Dalam bahasa Arab itu apostolos itu adalah rasul atau utusan. Berbeda. Rasul-rasul itu pergi diutus oleh Yesus. Nah, akan tetapi Yesus, nah kita akan melihat dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-23, ini perbedaan antara Yesus dengan para nabi dan para rasul. Nah, kasih dalam Tuhan, dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-23, kita melihat apa yang diucapkan oleh Yesus, ya. Demikian perkataan Yesus. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Inilah perbedaannya. Yesus bukan dari dunia ini. Yesus berasal dari surga. Sebagaimana dituliskan dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 38, ya. Atau saya bacakan Yohanes pasal 6 ayat 38, demikian bunyinya, ya. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi Yesus memang diutus, tapi Dia berasal dari surga. Bukan seperti para rasul dan para nabi, mereka berasal dari dunia ini, diutus, diperlengkapi dan diutus untuk memberitakan nama Yesus. Kemudian pada Yohanes pasal 8 ayat yang ke-42, pengakuan Yesus sendiri kita perlu mendengar demikian. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Nah, kasih Tuhan, ya. Yesus Dia datang, Dia keluar dan datang dari Allah. Iya. Kasih Tuhan. Nah, ini perbedaannya. Saudara, kalau para nabi dan rasul berasal dari bapak dan ibunya dan dipilih oleh Tuhan untuk diutus memberitakan Yesus, ya. Sedangkan Yesus sendiri berasal keluar dan datang dari Allah itu sendiri. Dan pengakuan Yesus yang luar biasa dalam Yohanes pasal 12 ayat 44 sampai 45 demikian. Saya akan bacakan, ya. Lebih jelas lagi, Yohanes pasal yang ke-12 ayat 44 sampai 45. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang mengutus aku. Perhatikan ayat 45, dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Saudara perhatikan, ya, ini perbedaannya. Jadi siapa yang melihat Yesus, ia sudah melihat yang mengutus. Karena Yesus berkata, aku dan Bapa, yaitu yang mengutus, adalah satu. Kasih dalam Tuhan. Nah, kita kembali kepada Yohanes pasal 17 tadi. Pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua, kita melihat Yesus tidak pernah menyebut dirinya seorang nabi. Tidak pernah. Kalau ada orang lain menyebut, ya itu urusan dia.
Tetapi Yesus sendiri berkata bahwa pada ayat yang pertama saya akan baca lagi. Demikianlah kata Yesus lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakan anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Yesus jelas menyebut dirinya adalah anak Bapa, yaitu anak Elohim Yahweh, yang di Alkitab tuliskan anak Allah, saudara kasih Tuhan. Nah, kemudian pada ayat yang kedua, sama seperti engkau telah memberikan kepada kuasa atas segala hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepada. Yesus menerima segala kuasa daripada Bapanya, segala kuasa atas segala sesuatu yang hidup. Makanya dalam Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18, segala kuasa, dia memegang napas segala makhluk yang hidup. Napas saya, napas saudara ada di dalam tangan Yesus. Nasib saya, nasib saudara ada di dalam tangan Yesus Kristus. Dia memegang segala kuasa. Dia menentukan nasib saya dan nasib saudara. Ya, bahkan dia memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang yang diberikan oleh Bapa kepadanya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, nah itulah perbedaannya. Berarti bahwa Yesus sendiri, sekalipun dia menyatakan dirinya diutus, tetapi dia bukanlah manusia biasa. Dia adalah, seperti firman Tuhan katakan, dia berasal dari firman Allah yang telah menjadi daging itu, dipenuhi dengan Roh Allah, dan Yesus berkata bahwa aku dan Bapa adalah satu. Maka itulah sebabnya setiap perkataan yang diucapkan Yesus adalah firman Allah. Dan yang berikutnya, itulah sebabnya, maka kenapa di dalam nama Yesus ada kuasa yang dahsyat, ada kuasa yang luar biasa. Dalam Yohanes pasal 3:16, siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan juga dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-24, perlu saya bacakan ini, saudara. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-24 dituliskan demikian. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa mendengar perkataan dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Saudara kasih dalam Tuhan, jadi siapa yang percaya kepada Dia yang mengutus Yesus, dan saya tegaskan kembali bahwa siapa yang melihat Yesus, ia adalah sudah melihat Dia yang mengutusnya, maka ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Saudara kasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin tegaskan bahwa Yesus adalah penyataan pribadi Allah. Siapa yang melihat Yesus, dia sudah melihat Allah. Maka dia punya kuasa yang dahsyat yang luar biasa. Allah menyatakan dirinya menjadi manusia Yesus Kristus, mengutus dirinya untuk apa? Untuk memberitakan kerajaan Allah, untuk memberikan akan kasih karunia Tuhan, untuk memberikan hidup kekal kepada saya dan saudara, untuk memberikan pengampunan dosa. Dan siapa yang percaya kepada nama Yesus, maka dia akan menerima keselamatan. Hari ini saya tantang saudara, siapa yang mendengar renungan yang saya sampaikan pada hari ini dan membuka hati percaya kepada nama Yesus, maka dia berpindah dari dalam maut dan dia menerima hidup yang kekal dan dia tidak turut dihukum, sebab engkau akan berpindah dari dalam maut ke dalam hidup yang kekal. Diberkatilah mendengar renungan singkat ini, dan kiranya saudara berbahagia sepanjang hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Shalom. Sudahkah kau mendengar satu berita yang penting, bahwa Allah telah mendamaikan dunia? Tiada diperhitungkan segala dosa-dosamu, karena Yesus telah mati
gantimu. Sudahkah kau sadari bahwa Kristus menyayangmu, tidak dibiarkan jiwamu binasa. Dia pergi ke Kalvari, disalib hingga mati, semua karena kasih-Nya padamu. Buka matamu, buka telingamu, dengarkanlah suara Roh Suci. Buka hatimu, buka jiwamu, terimalah rahmat dari padanya.